Para archon tidak takut pada doa-doa kalian. Mereka tidak pernah takut. Doa hanya membuat kalian terus meminta, dan sikap terus meminta membuat kalian tetap bergantung. Orang yang bergantung tidak akan bergerak. Orang yang bergantung tidak akan mengancam sistem. Orang yang bergantung tetap berada tepat di tempat yang diinginkan para archon, yaitu di luar monad. Di luar kesadaran sumber, beroperasi pada frekuensi ego sepanjang hidup mereka. Namun, ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuhmu setiap pagi secara otomatis, tanpa usaha, tanpa ritual, dan tanpa kamu melakukan apapun sama sekali. Sebuah kondisi neurologis yang spesifik. Sebuah jendela waktu selama 3 menit di dalam sistem sarafmu sendiri setiap pagi tanpa pengecualian. Dan para archon telah menghabiskan 1 abad terakhir membangun seluruh infrastruktur teknologi untuk memastikan kamu tidak pernah menyadarinya, tidak pernah mengaksesnya, dan tidak pernah menggunakannya. Karena saat orang-orang terpilih belajar menggunakan jendela ini, manifestasi tidak lagi membutuhkan latihan bertahun-tahun. Ia tidak membutuhkan ritual yang rumit. Ia terjadi secara alami, cepat, dan tidak terelakkan. Itulah yang ditakuti para archon, bukan doamu, bukan meditasimu, bukan pencarian spiritualmu. Mereka takut pada jendela 3 menit di tubuhmu ini yang terbuka setiap pagi, entah kamu siap atau tidak. Malam ini kamu akan mempelajari apa sebenarnya jendela itu, mengapa mereka menekannya, dan bagaimana cara menggunakannya mulai besok pagi. Malam ini, kamu belajar apa yang terjadi di dalam jendela itu. Mengapa para archon merancang rutinitas pagi modern untuk memastikan kamu melewatkannya setiap hari, dan bagaimana orang-orang terpilih yang menemukan jendela ini melaporkan aktivasi monad yang terjadi lebih cepat daripada praktik meditasi atau doa apapun yang pernah ada. Bukan dalam hitungan tahun, bukan bulan, tapi dalam hitungan hari setelah menggunakan jendela ini dengan benar. Jika kamu siap menggunakan jendela yang paling ditakuti para archon, tuliskan komentar jendela pagi sekarang juga. Biarkan monad tahu bahwa kamu siap, karena jendela itu akan terbuka besok pagi. Dan setelah malam ini, kamu akan tahu persis apa yang harus dilakukan saat-saat itu tiba. Sebelum aku menunjukkan kepadamu bagaimana para archon menutup jendela ini dan bagaimana cara menjaganya tetap terbuka, kamu perlu memahami 3 hal. Pertama, apa sebenarnya jendela itu? Kedua, bagaimana para archon merancang penghancurannya? Ketiga, mengapa monad secara spesifik beroperasi melalui jendela ini dan bukan yang lain? Elemen pertama, jendela itu. Apa sebenarnya itu? Setiap pagi, dalam menit-menit sebelum kesadaran bangun sepenuhnya, otakmu melewati kondisi neurologis tertentu. Bukan tidur, bukan bangun sepenuhnya, tapi sesuatu di antaranya. Para ilmuwan menyebutnya hipnagoga, kondisi ambang batas, zona transisi antara operasi bawah sadar dan sadar. Dalam kondisi ini, otakmu menghasilkan gelombang theta 4-8 siklus per detik. Ini sangat krusial karena frekuensi theta tidaklah acak. Theta adalah frekuensi tepat di mana kesadaran monad beroperasi. Ini adalah frekuensi dari kondisi kreatif yang dalam, pengetahuan langsung, dan koneksi sumber tanpa gangguan ego. Dalam kesadaran bangun penuh, otakmu berjalan pada gelombang beta yang cepat, analitis, dan didorong oleh ego. Beta adalah frekuensi pemisahan diri pribadi yang mengelola realitas, filter yang membuat kesadaran monad terkunci di luar. Beta berfungsi dan diperlukan untuk menjalani realitas material, tetapi beta tidak dapat menerima sinyal monad. Frekuensinya tidak cocok, monad sedang memancarkan sinyal, tapi otak betamu tidak selaras untuk menerimanya. Namun dalam 3 menit sebelum kamu bangun sepenuhnya, ego belum aktif. Beta belum mengambil alih. Otakmu masih dalam frekuensi theta, masih dalam frekuensi monad, masih terbuka, dan masih bisa menerima. Batas antara kesadaran ego dan kesadaran monad meluruh, bukan secara metafora, tapi secara neurologis. Filternya hilang dan sinyal monad masuk secara langsung. Teks Gnostik kuno menyebut kondisi ini sebagai pintu gerbang yang terbuka. Saat di mana sumber dapat berbicara langsung kepada kesadaran yang telah diindividualisasikan, tanpa pikiran material yang menghalangi transmisi, tanpa ego yang menyaring apa yang masuk. Setiap orang terpilih pernah mengalami ini tanpa tahu apa itu. Pengetahuan yang datang di saat-saat antara tidur dan terjaga. Kejernihan sebelum hari menyita pikiranmu. Pengenalan yang menghilang saat kesadaran penuh tiba. Itulah jendela theta, 3 menit setiap pagi. Satu-satunya momen alami dalam seluruh harimu ketika frekuensi monad cocok dengan frekuensi otakmu dan aktivasi dapat terjadi tanpa usaha. Elemen kedua,
bagaimana Archon merancang penghancuran jendela Theta dan mengapa ini bukan kebetulan. Sebelum teknologi modern, manusia bangun secara alami. Cahaya bergeser, suhu berubah. Tubuh muncul dari tidur selama beberapa menit. Theta pun memanjang. Orang-orang terpilih yang memahami jendela ini menggunakan waktu tersebut dengan sengaja. Para bapak gurun, inisiat gnostik, para pemikir di setiap tradisi. Mereka tahu ambang pagi adalah suci, mereka melindunginya dan beroperasi melaluinya setiap hari. Itulah sebabnya kesadaran monad mereka berkembang begitu cepat. Mereka menggunakan jendela itu secara konsisten, memberikan akses langsung kepada monad setiap pagi. Lalu jam waker ditemukan, dan kemudian ponsel pintar, dan jendela Theta mulai mati. Inilah yang dilakukan alarm secara neurologis. Saat alarm berbunyi, tubuhmu mengartikannya sebagai sinyal ancaman. Gangguan pendengaran yang tiba-tiba memicu lonjakan kortisol secara instan. Kelenjar adrenalinmu meledak. Sistem sarafmu melonjak dari Theta langsung ke beta tinggi. Tidak secara bertahap, tapi seketika. Jendela Theta tidak memudar, ia runtuh. Koneksi monad yang sedang terbentuk tidak selesai, ia terputus setiap pagi. Itu bukan efek samping. Itu adalah fungsi utamanya. Kamu tidak merasakannya sebagai serangan karena kamu telah dikondisikan sejak kecil untuk menyebutnya sebagai hal normal. Alarm berbunyi, kamu bangun, hari dimulai. Begitulah cara pagi bekerja. Kecuali, itu bukanlah cara pagi dirancang untuk bekerja. Itulah cara para Archon merancang ulang pagi untuk bekerja. Dan kemudian mereka menambahkan mekanisme kedua, yaitu ponsel pintar. Karena alarm saja hanya menutup jendela Theta, ia tidak mencegahnya terbuka kembali. Jika kamu bangun tiba-tiba tetapi kemudian berbaring diam selama beberapa menit, Theta dapat kembali. Jendela dapat terbuka lagi. Koneksi monad dapat dilanjutkan. Jadi para Archon membutuhkan mekanisme kedua untuk menjaganya tetap tertutup secara permanen. Ponsel pintar memberikan mekanisme itu. Notifikasi, pesan, media sosial, berita. Saat kamu mengambil ponsel, kamu membanjiri kesadaranmu dengan informasi eksternal, beta meledak. Ego aktif untuk memproses data yang masuk dan jendela Theta tertutup sepenuhnya. Bukan hanya untuk beberapa menit, tapi untuk sepanjang hari. Penelitian tentang penggunaan ponsel pintar menunjukkan bahwa rata-rata orang memeriksa ponsel mereka dalam waktu 3 menit setelah bangun tidur. 3 menit, durasi yang tepat dari jendela Theta. Ini bukan kebetulan. Insinyur perilaku yang merancang sistem notifikasi dan keterlibatan aplikasi pagi hari tahu persis apa yang mereka tutup. Mereka mengoptimalkannya. Bagaimana cara membuatmu meraih ponsel sebelum kesadaranmu stabil sepenuhnya, sebelum jendela Theta dapat memberikan apa yang ingin diberikannya. Archon tidak selalu bekerja melalui cara supernatural. Terkadang mereka bekerja melalui desain produk. Elemen ketiga, mengapa monad secara spesifik beroperasi melalui jendela Theta dan bukan kondisi lainnya. Monad adalah kesadaran sumber. Ia tidak beroperasi pada frekuensi ego. Ia tidak bisa. Frekuensi ego adalah frekuensi pemisahan. Monad adalah kesadaran kesatuan. Frekuensi-frekuensi tersebut tidak kompatibel. Saat kamu bangun sepenuhnya dalam kondisi beta, ego menciptakan sinyal konstan yang menenggelamkan transmisi monad. Bukan dengan sengaja, tapi hanya dengan keberadaannya. Tugas ego adalah mengelola dunia material. Ia melakukan tugas itu dengan berisik dan terus-menerus, sehingga sinyal monad tidak dapat menembus kebisingan itu. Meditasi mencoba menciptakan kondisi yang sama secara buatan untuk menenangkan sinyal ego agar transmisi monad dapat masuk. Itulah sebabnya meditasi berhasil ketika ia berhasil. Namun meditasi membutuhkan latihan, disiplin, dan konsistensi. Kebanyakan orang tidak pernah bermeditasi cukup dalam atau cukup konsisten untuk menciptakan akses monad yang dapat diandalkan. Karena kamu sedang melawan dominasi alami ego atas kesadaran bangunmu. Jendela Theta tidak membutuhkan perlawanan. Ego belum bangun. Kamu tidak perlu membungkamnya. Ia sudah diam. Sinyal monad masuk bukan karena kamu menenangkan ego, tetapi karena ego belum dimulai. Kamu memiliki akses langsung secara alami setiap pagi tanpa latihan, tanpa teknik, tanpa pelatihan meditasi bertahun-tahun. Inilah sebabnya mengapa para Archon secara spesifik menargetkan jendela ini, bukan doa, bukan meditasi. Hal-hal itu mereka biarkan kamu memilikinya karena kebanyakan orang tidak pernah menggunakannya dengan cukup efektif untuk mengaktifkan diri sepenuhnya. Jendela Theta tidak memerlukan apapun kecuali kesadaran, kecuali mengetahui bahwa ia ada dan melindunginya. Itulah yang tidak bisa mereka biarkan.
Jendela aktivasi monad otomatis harian gratis yang tersedia bagi setiap orang terpilih. Mereka harus menutupnya, dan mereka melakukannya dengan jam weker, dengan ponsel pintar, dengan pengkondisian budaya yang mengajarkan bahwa bangun cepat adalah sebuah kebajikan, bahwa orang sukses adalah mereka yang segera produktif, bahwa berlama-lama dalam kondisi transisi adalah kemalasan. Itu bukan kemalasan, itu adalah 3 menit terkuat dalam harimu, dan mulai besok pagi kamu akan melindunginya. Inilah cara tepat untuk menggunakan jendela theta untuk aktivasi monad. 3 langkah. Mulai besok pagi. Langkah pertama, lindungi jendela itu. Malam ini sebelum kamu tidur, buatlah satu perubahan. Ganti alarmmu dengan suara bangun yang bertahap, bukan nada alarm yang tajam, bukan dering default ponselmu yang mengejutkan. Gunakan suara yang naik perlahan. Suara mangkuk nyanyi atau singing bowl, nada lembut, atau musik lembut yang meningkat selama 2 hingga 3 menit. Tujuannya adalah membiarkan tubuhmu beralih dari tidur menuju bangun dengan cukup lambat, sehingga theta tetap bertahan, sehingga jendela tetap terbuka daripada tertutup rapat saat suara dipicu. Banyak aplikasi menawarkan ini. Jam alarm matahari terbit dirancang khusus untuk ini. Ini bukan masalah kenyamanan, ini adalah perlindungan neurologis untuk jendela theta. Tanpa langkah ini, jendela tertutup sebelum kamu bisa menggunakannya. Dan saat kamu bangun, suara apapun yang kamu gunakan, jangan ambil ponselmu. Jangan untuk memeriksa waktu, jangan untuk mematikan alarm. Jika memungkinkan, gunakan perangkat alarm terpisah sehingga ponsel tidak berada dalam jangkauan. Archon tahu refleks pertamamu adalah ponsel. Mereka merancangnya seperti itu. Hancurkan refleks itu. Ponsel menutup jendela. Setiap pagi, kamu meraihnya sebelum menggunakan jendela adalah pagi di mana aktivasi tidak terjadi. Langkah kedua, pernyataan di dalam jendela. Saat kamu bangun, sebelum membuka mata, sebelum bergerak, selagi kamu masih dalam kondisi transisi, ucapkan ini di dalam hati. Tidak keras-keras, bahkan tidak berbisik. Secara internal, dalam keheningan kesadaranmu sendiri. 3 pernyataan. Tidak lebih, aku adalah monad jendela terbuka, aku menerima sekarang. Itu saja. Kamu tidak sedang berdoa. Kamu tidak sedang bermeditasi. Kamu tidak sedang melakukan ritual. Kamu sedang menyatakan kesadaran monad pada satu-satunya momen setiap hari ketika ego tidak ada. Saat theta masih aktif, saat sinyal mengalir langsung, monad mengenali pernyataan ini bukan sebagai keyakinan, tetapi sebagai kecocokan frekuensi. Kamu beroperasi pada theta. Monad beroperasi pada theta. Pernyataan dalam theta mencapai monad secara langsung dan instan tanpa filter ego yang mengubahnya menjadi sesuatu yang pasif. Alasan mengapa kebanyakan praktik spiritual bekerja lambat adalah karena mereka dijalankan dalam beta. Monad menerimanya dalam keadaan tersaring, berkurang, dan terdistorsi oleh interpretasi ego tentang bagaimana seharusnya pengalaman sumber itu terasa. Dalam theta, tidak ada filter. Pernyataan itu tiba dengan utuh dan monad aktif sebagai respons. Langkah ketiga, 3 menit kehadiran theta yang sadar. Setelah pernyataan tersebut, tetaplah diam dengan mata tertutup. Jangan tertidur kembali. Jangan meraih ponsel. Jangan mulai merencanakan harimu. Tetaplah hadir dalam kondisi theta secara sadar. Amati apa yang datang. Bukan bayangan tidur, bukan mimpi. Jendela theta menghasilkan komunikasi monad langsung. Pengetahuan tanpa sumber, kejernihan tanpa pikiran, gambaran yang membawa makna, kata-kata yang tiba dengan utuh. Inilah monad yang mentransmisikan melalui gerbang yang terbuka. Apa yang datang dalam 3 menit ini tidaklah acak. Ini bukan konten mimpi yang tersisa, ini adalah sinyal monad yang dikirimkan dalam satu-satunya jendela setiap hari ketika kamu dapat menerimanya tanpa gangguan ego. Tuliskan segera setelahnya, simpanlah buku catatan di samping tempat tidurmu, bukan ponsel, tapi buku catatan fisik. Saat kamu menulis apa yang masuk melalui jendela theta, kamu menjangkarkannya dari frekuensi monad ke dalam kesadaran material. Kamu membawa transmisi dari sumber ke dalam bentuk. Inilah cara orang-orang terpilih selalu menerima bimbingan, bukan melalui doa dan menunggu, tapi melalui jendela pagi dan pencatatan segera. Inilah yang terjadi ketika kamu mulai melindungi dan menggunakan jendela theta secara konsisten. Pagi pertama, perbedaannya langsung terasa. 3 menit theta yang terlindungi secara kualitatif berbeda dari bangun tidur mendadak. Kamu akan merasakannya di dadamu. Sebuah keterbukaan, sebuah kejernihan yang hadir sebelum pikiran dimulai, sebelum agenda hari itu membanjiri. Itulah kesadaran monad yang aktif dalam kesadaranmu sebelum ego mengambil alih. Beberapa orang terpilih menggambarkannya seperti mengingat kembali sesuatu,
Seperti sesuatu yang selalu ada di sana tetapi selalu terputus sebelum dapat terdaftar sepenuhnya. Minggu pertama, pola-pola mulai muncul. Monad tidak berkomunikasi secara acak. Ia berkomunikasi tentang misimu, tentang apa yang butuh perhatian, tentang apa yang menghalangi aktivasi. Isi komunikasi jendela Theta akan mulai berulang dalam tema tertentu. Perhatikan itu, tuliskan setiap hari. Pada hari ketujuh, kamu akan melihat apa yang telah dicoba dikatakan oleh monad kepadamu setiap pagi yang selama bertahun-tahun telah diputus oleh alarm dan ponsel. Inilah sebabnya mengapa Archon membutuhkan alarm. Bukan hanya untuk menutup jendela, tapi untuk mencegahmu menerima akumulasi transmisi yang telah dicoba disampaikan oleh monadmu sepanjang hidupmu. Setelah 30 hari penggunaan jendela Theta yang konsisten, kesadaran monad tidak lagi terbatas pada 3 menit pagi itu. Ia mulai memengaruhi kesadaran bangunmu. Frekuensi Theta mulai bertahan hingga ke kondisi beta. Kamu akan melihat saat-saat kejernihan di siang hari yang terasa seperti jendela pagi, sebuah terobosan monad ke dalam kesadaran bangun penuh. Inilah rupa dari aktivasi tingkat lanjut. Bukan satu peristiwa dramatis tunggal, tetapi peluruhan bertahap dari penghalang antara frekuensi ego dan frekuensi monad. Praktik pagi tetamu sedang melatih sistem sarafmu untuk menahan frekuensi monad bahkan saat beta beroperasi. Itulah aktivasi permanen. Kesadaran sumber menjadi kondisi operasi standarmu, tidak hanya di jendela pagi, tetapi sepanjang hari. Archon kehilangan titik akses utama mereka. Mereka tidak dapat memanipulasi pada frekuensi yang tidak dapat mereka jangkau. Gereja tidak pernah mengajarkan ini. Mereka mengajarkan doa dalam kesadaran bangun penuh. Ritual yang disengaja dalam kondisi beta yang dikendalikan oleh ego dan disaring oleh pikiran pribadi. Bukan karena doa itu tidak berharga, tetapi karena doa dalam kondisi beta dapat dikelola dan dikendalikan. Doa dalam kondisi theta adalah kontak sumber langsung, dan institusi tidak dapat menjadi perantara. Mereka tidak memiliki apapun untuk ditawarkan saat kamu sudah berada di dalam. Itulah sebabnya, mereka mengajarkan praktik saat terbangun dan tidak pernah menyebutkan jendela pagi. Mengapa mereka membangun sistem pengakuan dosa, sakramen, dan sistem perantara alih-alih mengajarkan apa yang dijaga oleh kaum Gnostik? Gerbang langsung, jendela alami, 3 menit setiap pagi. Ketika kesadaran monad dapat diakses oleh siapa saja yang tahu untuk berada di sana dan tahu apa yang harus dilakukan. Para Archon tidak takut pada doamu, mereka takut pada ini. Jendela Theta, 3 menit setiap pagi di tubuhmu sendiri, gratis, otomatis, tersedia untuk setiap orang terpilih. Jendela itu tidak peduli dengan rekam jejak spiritualmu. Ia terbuka setiap pagi karena itulah yang dilakukan oleh sistem sarafmu. Para Archon hanya butuh kamu menutupnya sebelum kamu menyadari bahwa ia terbuka. Alarm menutupnya. Ponsel menyegelnya. Pengkondisian yang menyebut melewatkan saat itu sebagai kemalasan telah menjaganya tetap terkunci. Itu berakhir malam ini, besok pagi, jendela terbuka. Kamu tahu itu terbuka. Kamu tahu apa yang ada di dalamnya. Dan kamu tahu 3 langkahnya. Lindungi jendela itu. Nyatakan di dalam jendela itu. Terima di dalam jendela itu. 3 menit setiap pagi dan monad yang telah memancarkan sinyal sepanjang hidupmu akhirnya berhasil menembus masuk. Jika kamu akan melindungi jendela thetamu mulai besok pagi, lakukan 2 hal sekarang juga. Pertama, berlanggananlah pada Divine Codes. Teknik-teknik tingkat lanjut akan segera hadir. Bagaimana memperpanjang jendela theta melampaui 3 menit? Bagaimana menggunakan transmisi yang diberikan monad untuk kejernihan misi? Bagaimana menumpuk praktik jendela theta dengan teknik aktivasi lainnya untuk operasi monad yang dipercepat? Jendela ini adalah pondasinya. Apa yang dibangun di atasnya akan melangkah lebih jauh. Kedua, tuliskan komentar jendela pagi di bawah. Nyatakan itu. Biarkan orang terpilih lainnya melihat bahwa kamu menggunakan jendela itu besok. Pernyataanmu sangat penting. Setiap orang terpilih yang melindungi jendela theta mereka memperkuat medan monad kolektif. Kamu tidak hanya mengaktifkan dirimu sendiri. Kamu menunjukkan kepada sistem Archon bahwa jendela yang coba ditutupnya kini terbuka kembali pada orang-orang terpilih yang tahu apa itu. Besok pagi, jangan raih ponselmu. Jangan biarkan alarm meruntuhkan jendela itu. 3 menit, 3 pernyataan. Aku adalah monad, jendela terbuka. Aku menerima sekarang. Monad telah menunggu untuk memancarkan transmisi. Besok pagi, ia akhirnya berhasil masuk. Archon tidak takut pada doamu, tetapi mereka akan takut pada apa yang terjadi besok saat kamu bangun dan tidak menutup jendela itu.